Negara India diprediksi akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya maupun kemajuan industri teknologinya. Mungkin kalian sudah banyak mendengar bahwa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di dunia saat ini, itu CEO-nya adalah orang-orang India, seperti Microsoft, Google, Twitter, dan lain-lain. Dan jurusan yang paling diminati saat ini di India adalah jurusan teknik. Bahkan ya kabarnya, mahasiswa teknik di Indonesia sangat ketergantungan dengan orang-orang India. Karena apa? Karena orang India ini juga banyak membuat konten-konten video tutorial di YouTube yang berkaitan dengan keperluan jurusan teknik. Namun meskipun India diprediksi akan menjadi salah satu negara maju di dunia nantinya, tapi mereka masih memiliki masalah besar yang sampai saat ini masih membelenggu kakinya, yaitu rasisme. Bicara soal rasisme, India ini punya pengalaman panjang yang sampai saat ini juga belum selesai. Bahkan, sikap rasisme itu cenderung menguat, terutama kepada pemeluk Islam yang ada di India. Sekarang ini mulai banyak larangan dan aksi persekusi kepada pemeluk-pemeluk Islam di India. Di beberapa tempat bahkan ada pelarangan pemakaian jilbab, sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di India. Bahkan India dulunya pernah juga dikuasai oleh Kesultanan Islam selama beratus-ratus tahun. Nah, sebelum kita bahas soal menguatnya rasisme terhadap Muslim di India, kita juga perlu membahas bahwa rasisme ataupun diskriminasi ini juga terjadi kepada kelompok-kelompok minoritas lainnya. Jadi bukan hanya kepada Muslim saja. Misalnya rasisme terhadap kasta Dalit yang sampai saat ini masih mengalami perlakuan diskriminasi. Walaupun sistem kasta di India ini sudah dihapuskan sejak tahun 1950, tapi secara sosial ini masih saja berlaku, belum hilang sama sekali. Oke, sistemnya dihapus, tapi kan pemikiran masyarakat soal kasta ini kan tidak hilang begitu saja. Saat ini masih ada pemikiran bahwa haram untuk menyentuh kasta Dalit. Biasanya kasta Dalit ini hanya dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar yang kebanyakan orang India tidak mau mengerjakannya. Kalian mungkin berpikir bahwa diskriminasi kasta ini hanya terjadi di daerah-daerah terpencil. Gak mungkin lah di tempat-tempat yang sudah modern dan maju masih mengalami diskriminatif. Tapi itu salah semua, bahkan diskriminasi terhadap kasta Dalit ini juga terjadi di pusatnya ilmu pengetahuan seperti universitas. Pernah ada kejadian tahun 2021, seorang mahasiswa Dalit bernama Depa Mohanan mengalami diskriminasi saat menyelesaikan studi PhD-nya di kampus. Dia oleh salah seorang staf kampus dilarang masuk ke dalam laboratorium dan duduk di kursi. Kan aneh, masa mahasiswa nggak boleh masuk lab dan duduk di kursi? Untungnya si Depa ini nggak mau diam gitu aja. Dia protes dengan melakukan mogok makan hampir selama 11 hari. Mungkin dia terinspirasi dari metode perlawanan Mahatma Gandhi yang juga pernah puasa agar orang Islam dan Hindu berhenti berperang. Nah, ternyata aksinya ini mendapat respon positif dari orang-orang India lainnya. Mereka juga ikut protes dan membela Depa Mohanan. Lalu bagaimana soal suku minoritas yang ada di India? Nah, ini juga nggak lepas dari perlakuan diskriminasi. Di India itu ada namanya suku Sikkim yang menempati utaranya India. Dari segi wajah, memang mereka sangat berbeda dengan kebanyakan orang India. Suku Sikkim ini lebih mirip ke orang Cina daripada orang India. Dan ini wajar karena daerah mereka itu memang berbatasan langsung dengan negara Nepal, Cina, dan juga Bhutan. Mungkin dulu sebelum ada konsep negara bangsa di mana ada letak dan batas wilayah, suku Sikkim ini memang masuknya ke Cina. Tapi kan setelah ada konsep itu, akhirnya mau tidak mau mereka masuk ke wilayah India. Suku Sikkim ini juga sering mendapat perlakuan diskriminasi karena wajah mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang India lainnya. Mereka sering dibully, bahkan orang India masih banyak yang percaya bahwa suku ini bukanlah orang India. Nah, selanjutnya soal agama. Memang mayoritas di atas 80% orang India ini adalah pemeluk Hindu. Selebihnya ada agama Kristen, Sikh, Buddha, Islam, dan lain-lain. Nah, bicara soal Islam, Islam di India ini besar loh, nggak kecil.
Sekarang saja jumlahnya sudah mencapai 230 juta lebih. Bahkan diproyeksikan tahun 2030 nanti, Muslim di India ini lebih besar daripada Muslim di Indonesia. Jadi nantinya kalau ini memang terjadi, negara Muslim terbesar bukan lagi Indonesia, tapi India. Walaupun tetap saja mereka nanti masih minoritas karena memang jumlah penduduk India itu kan begitu besar. Kalau kalian suka menonton film-film Bollywood, sebenarnya sudah banyak sekali yang membahas isu soal rasisme ini. Bahkan saya berani katakan itu ada hampir di semua genre film Bollywood. Baik itu action, thriller, komedi, horor, perang, macam-macam lah pokoknya. Bahkan, film dengan tema olahraga saja sering menyisipkan bahasan soal rasisme. Misalnya film Chak De India yang diperankan oleh aktor terkenal Bollywood Shah Rukh Khan. Kalau kalian nonton film ini, kalian pasti sadar bahasan soal rasismenya itu kental sekali. Kan ceritanya soal pelatih timnas hoki wanita India yang merupakan seorang Muslim. Nah, saat timnya melawan negara Pakistan yang mayoritas Muslim dan sampai saat ini masih terus berkonflik dengan India, nasionalisme si pelatih ini dipertanyakan. Apalagi sebelum-sebelumnya saat dia masih menjadi kapten timnas hoki pria India, dia juga pernah gagal melakukan penalti. Dan kebetulan saat itu lawannya adalah negara Pakistan. Sehingga banyak masyarakat India saat itu menyebut dia sebagai seorang pengkhianat. Dan kegagalan itu merupakan kegagalan yang disengaja. Pertanyaannya kan, emang iya rasisme terhadap Muslim di India saat ini menguat? Buktinya apa? Ya, kalau kalian mau sedikit browsing saja di internet, sebenarnya banyak kok yang membahas soal ini. Bahkan, banyak juga video-video yang menunjukkan aksi-aksi persekusi yang biasa dilakukan oleh kelompok Hindu sayap kanan di India. Biasanya mereka memakai semacam sal warna oranye sambil meneriakkan Jai Siram yang artinya kemuliaan bagi Tuan Rama. Seruan-seruan semacam ini juga sering dipakai oleh organisasi-organisasi nasionalis Hindu yang ada di India, termasuk partainya Perdana Menteri India yang sekarang, yakni Bharatiya Janata Party atau BJP. Rasisme terhadap Muslim di India ini juga bisa dilihat dari beberapa kebijakan di eranya Perdana Menteri Narendra Modi sekarang. Misalnya pertama, kebijakan Citizenship Amendment Bill yang intinya menawarkan amnesti kepada imigran gelap non-Muslim yang berasal dari 3 negara tetangga, yaitu Pakistan, Bangladesh, dan juga Afghanistan. Undang-undang ini akan mengurangi syarat tinggal di India untuk para pelamar kewarganegaraan yang tadinya 11 tahun menjadi 6 tahun. Tapi yang diskriminatif adalah imigran Muslim dikecualikan dari ketentuan ini. Artinya yang boleh hanya imigran-imigran non-Muslim. Kebijakan kedua yaitu pencabutan pasal 370 Kashmir. Nah, dulu ketika terjadi pemisahan India tahun 1947, perang pecah antara India dan Pakistan. Ini membuat daerah yang bernama Kashmir ini terbelah menjadi 2. Pemerintah India saat itu membuat sebuah konstitusi yang sekarang dikenal dengan pasal 370 yang isinya menjamin otonomi khusus kepada daerah Kashmir. Namun, tahun 2019 kemarin, pemerintah Modi memutuskan untuk mencabut pasal ini. Menurut beberapa kalangan yang mengkritik, Partai Narendra Modi, yakni BJP, berencana mengubah demografi di daerah mayoritas Muslim ini. Karena pencabutan ini akan memberikan hak kepada penduduk non-Muslim untuk membeli properti dan tinggal di daerah itu secara permanen. Kebijakan ketiga adalah National Register of Citizens, yang merupakan daftar penduduk di negara bagian Assam yang bisa membuktikan diri bahwa mereka datang ke India sehari sebelum Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan. Bagi mereka yang tidak bisa membuktikan, konsekuensinya maka mereka akan dianggap sebagai imigran gelap. Dan akibatnya diperkirakan hampir 2 juta penduduk Assam akan kehilangan kewarganegaraan Indianya. Banyak yang bertanya-tanya kenapa rasisme di India ini begitu menguat sekarang. Emang dulu nggak ada? Sebenarnya ada, cuman akhir-akhir ini semakin kelihatan saja. Bahkan sekarang rasisme ini juga ditunjukkan oleh beberapa pejabat yang ada di pemerintahan India. Dari sedikit riset dan artikel yang saya baca, setidaknya ada 3 alasan kenapa rasisme terhadap Muslim di India semakin menguat.
Pertama, alasan sejarah yang belum selesai, di mana setelah Inggris pergi dari India, justru sesama orang India saling serang. Yang Muslim menyerbu yang Hindu menyerang yang Muslim. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk negara-negara sendiri. Maka lahirlah Pakistan sebagai negara yang menampung orang-orang Muslim yang ada di India saat itu. Tapi, apakah semua orang India menerima keputusan ini? Ya enggak lah. Mereka hanya terpaksa menerimanya dan masih menyimpan dendam yang belum selesai. Apalagi kan solusi yang dicapai itu adalah pisah negara, bukan satu negara. Karena mereka nggak bisa berdamai, makanya mereka pisah. Kalian tahu nggak bagaimana orang Hindu paling damai di India, Mahatma Gandhi, meninggal dunia? Yap, betul, dia dibunuh dengan 3 peluru dari jarak yang sangat dekat. Siapa yang membunuh? Apakah Muslim India? Ya tidak. Yang membunuh dia adalah seorang pemuda Hindu India yang bernama Nathuram Godse, yang dulunya adalah merupakan fansnya Mahatma Gandhi. Pertanyaannya kan, kenapa seorang fans tega membunuh Mahatma Gandhi? Jawabannya karena Nathuram Godse merupakan anggota dari partai sayap kanan Hindu, yakni Hindu Mahasabha. Nah, partai ini menuduh kalau Gandhi ini telah mengkhianati para pemeluk Hindu. Gandhi mereka anggap terlalu pro terhadap Muslim dan bersikap lunak kepada Pakistan. Padahal kan Gandhi ini memang orangnya damai. Jadi di sini mereka menganggap bahwa keputusan pemisahan India yang kemudian melahirkan Pakistan adalah sebuah kesalahan sampai saat ini. Alasan kedua, kenapa rasisme terhadap Muslim India ini menguat terjadi seiring dengan menguatnya Bharatiya Janata Party atau BJP. Partai ini juga merupakan partai yang saat ini berkuasa dan menempatkan kadernya sebagai Perdana Menteri di India. Nah, sebelum bergabung dengan Partai Hindu Mahasabha, Nathuram Godse merupakan anggota dari organisasi sosial yang bernama RSS. Walaupun pihak RSS mengatakan kalau Godse sudah keluar dari RSS. Jadi mereka mau cuci tangan kalau pembunuhan Gandhi ini dilakukan oleh orang Partai Hindu Mahasabha dan bukan oleh orang RSS. Karena mereka mengatakan kalau Godse itu sudah keluar. Padahal tidak ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan kalau memang Godse ini telah keluar dari RSS. Justru yang ada besar kemungkinan Godse ini aktif di kedua organisasi tersebut, apalagi spektrumnya kan berbeda. Yang satu politik, yang satunya sosial. Ya mungkin kalau di Indonesia model-model seperti mirip dengan NU dengan PKB-nya atau Muhammadiyah dengan PAN-nya. Nah, sebelum Godse dieksekusi di tiang gantungan pada tanggal 15 November tahun 1949, dia juga membaca 4 kalimat pertama yang biasa dipakai di RSS. Jadi menurut beberapa pihak, memisahkan RRS dan pembunuhan Gandhi merupakan aksi untuk merekayasa sejarah. Perlu diketahui bahwa RSS ini sangat militan dan strukturnya sangat rapi hingga ke bawah-bawah. RSS ini juga merupakan akar ideologis dari partai BJP, yakni partainya Narendra Modi. Narendra Modi juga merupakan anggota lama dari organisasi RSS ini. Organisasi ini pengaruhnya sangat besar sekali, baik di dalam maupun di luar pemerintahan Narendra Modi. Dulunya, organisasi ini mengecam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Nathuram Godse kepada Gandhi. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, sayap kanan Hindu mengagungkan Godse dan merayakan pembunuhan Gandhi secara terbuka. Bahkan, parahnya, seorang anggota parlemen dari BJP dengan berapi-api menggambarkan Godse sebagai seorang patriot karena telah membunuh Mahatma Gandhi. Hubungan menguatnya rasisme ini dengan berkuasanya BJP juga bisa dilihat dari ideologi partai tersebut. Dalam berpolitik, BJP ini memiliki ideologi yang namanya Hindutva atau kehinduan, yaitu ideologi yang mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya di India. Nah, coba tebak siapa pertama kali yang melahirkan ideologi Hindutva? Jawabannya adalah Vinaya Damodar Savarkar yang merupakan pemimpin Partai Hindu Mahasabha, partainya Nathuram Godse yang membunuh Gandhi dahulu. Suksesnya BJP merebut hati masyarakat India, terutama dari kalangan Hindu, ini mulai terjadi sejak tahun 1989. Liciknya BJP, mereka memanfaatkan perasaan anti-Muslim orang-orang Hindu
dengan menyerukan pendirian sebuah kuil, tentunya kuil Hindu, di daerah Ayodhya yang merupakan daerah yang dianggap suci oleh umat Hindu. Tetapi waktu itu ditempati oleh Masjid Babri atau Masjid Babur. Pembongkaran Masjid Babri pada bulan Desember tahun 1992 oleh organisasi-organisasi yang dianggap terkait dengan BJP menyebabkan reaksi keras terhadap partai tersebut. Penghancuran ini juga menyebabkan kekerasan di seluruh negeri yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Pintarnya lagi, agar masyarakat tidak takut dan khawatir, serta memperluas basisnya, para pemimpin BJP melakukan yang namanya Rath Yatra atau pawai di atas kereta sambil meneriakkan Dewa Hindu Rama sebagai simbol kebangkitan budaya. Ini tujuannya agar mereka mengambil simpati dari masyarakat Hindu. Para aktivis hak asasi manusia seperti Sabenam Hasmi mengatakan kalau kebencian anti-muslimlah yang membentuk konstruksi ideologi Hindutva yang digunakan oleh partai BJP. Dia juga mengatakan kalau selama ini ujaran kebencian kepada muslim di India telah mendapatkan momentum karena beberapa pemimpin sayap kanan dan Hindutva menyuruhkan genosida kepada muslim tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Sehingga itu bisa dianggap sebagai upaya untuk melegalkan ataupun mengakomodasi kekerasan dan ujaran kebencian. Nah, alasan ketiga yakni masih berlangsungnya konflik India dan Pakistan. Coba sekarang kalian browsing negara mana yang paling dibenci oleh India. Salah satunya pasti Pakistan. Permusuhan India dan Pakistan ini sudah ada sejak puluhan tahun. Bahkan mungkin sejak awal berdirinya negara tersebut. India curiga kepada Pakistan dan Pakistan pun curiga kepada India. Jadi nggak pernah selesai. Mulai dari soal nuklir, Kashmir, dan segala macamnya lah. Sehingga yang terjadi, konflik antara India dan Pakistan ini otomatis juga mempengaruhi masyarakatnya, terutama masyarakat Hindu yang ada di India. Pakistan digambarkan sebagai sosok yang jahat dan menjadi ancaman bagi India. Dalam pandangan mereka, orang-orang Pakistan ini adalah saudara jauh dari orang-orang Muslim yang saat ini tinggal dan menjadi warga negara India. Jadi kalau terjadi konflik antara India dan Pakistan, pasti yang ditunjuk langsung adalah orang-orang Muslim yang ada di India. Bahkan ya, dari beberapa artikel yang saya baca, salah satu faktor yang membuat BJP saat ini masih dipercaya oleh mayoritas masyarakat India karena pemerintahan Narendra Modi ini dianggap berhasil mengamankan Kashmir yang merupakan daerah perebutan antara negara Pakistan dan juga negara India. Itu saja untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.